Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kemarin kita bahas tentang Al-Ghani, yang maha kaya. Syarat kaya itu ada dua kemarin. Baru disebut orang kaya itu syaratnya dua. Yang pertama, berkecukupan, serba cukup, serba ada. Yang kedua, tidak butuh sedikit pun dengan orang lain. Kalau berkecukupan mungkin bisa, tapi kalau tidak butuh dengan orang lain kayaknya tidak bisa. Kata Pak Junaid kemarin, saat ini semakin kaya orang akan semakin butuh dengan orang lain. Ketika dia makin kaya butuh sopir. Dulu sebelum boto mewah, boto surang. Kini sejak mempunyai mobil mewah butuh sopir. Bahkan butuh pula orang bukain pintunya. Semakin kaya makin butuh dengan orang. Bahkan butuh pula orang yang bawain tas, tukang jenjeng tasnya. Butuh lo pengawal. Jadi makin kaya manusia ini sebenarnya makin tambah tampaknya tidak kaya. Karena dia masih butuh dengan yang lain. Allah itu pemilik segala-galanya. Dia yang punya semuanya. Dan dia tidak butuh dengan siapapun. Dialah Allah yang maha kaya. Tapi Allah kaya itu tidak mau kaya sendiri. Allah bagi-bagi kekayaannya. Allah membagi kekayaannya. Inilah yang disebut dengan Al-Mughni, pembagi kekayaan. Jadi akhlaknya apa kemarin? Jannak kayo surang. Kalau ada kayo, buik lo lah orang kain sukses seperti awak. Awak lah sukses kini. Baca ro dun sana awak sukses lah. Kawan-kawan awak sukses pula. Gitu. Itu yang kadi tiru akhlak dari sifat Al-Mughni. Kita lanjutkan dengan Al-Haq. Ini sering kita sebut. Haq. Apa artinya Pak Ibu? Maha benar. Kalau sidik juga benar artinya. Jujur, benar, sidik, sidik. Kalau al-haq, dia punya 3 syarat baru dikatakan al-haq. Ada syaratnya. Pertama, kita lihat ayatnya dulu. Surat salah satunya Al-Haq ini ada 227 kali dalam Al-Quran. Dalam bentuk asal kata haq ataupun al-haq itu 227 kali. Banyak. Kita lihat salah satunya dulu dalam surat Al-Hajj ayat 62 halaman 339.
ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi anna Allah, yang sedemikian itu dikarenakan bahwasanya Allah huwa dialah al-haq, dialah Allah yang haq, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan bahwasanya apa yang saja yang mereka seru selain daripada Allah dialah yang disebut batil. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir, dan Allah itu bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Di sini disebut dua kata, yang satu al-haq, langsung disebut lawannya batil. Apa artinya arti hak tu? Batil. Kalau salah syaratnya baca khata. Khata. Jadi ada 3 syarat disebut al-haq tadi. Yang pertama pasti benar. Pasti benarnya. Kalau yang setiap dibuat manusia pasti tidak benar. Perlu diuji kelayakan dulu. Diuji, dites dulu kebenaran. Istilahnya tuh kalau di pengadilan, uji materi. Layak enggak ikut sebagai saksi atau sebagai uji kebenaran, uji materi. Kalau hak itu pasti, tidak perlu diuji-uji. Kalaupun diuji pasti benarnya. Kemudian yang kedua, pasti mantap. Ada dia benar, cuman tidak mantap. Artinya ketika diuji kebenaran tadinya benar, cuman kayaknya kurang memenuhi syarat. Ini benar tapi kurang mantap lah. Kokonya mantap. Mantap kau apa sawahnya? Baju kau ya rancak. Tu pas lah dipakai. Anunya. Kalau bahasa anyunnya kalau tiba di orang, kalau dibantu yo gagah. Gagah yo lon, tampan. Berwibawa lo. Sudah gagah berwibawa lo. Dicaliak badan badago lo. Dan kalau memakai bajunya kanan yo takahnya. Anunya. Itu bahasanya mantap. Kalau kesimpulan cuman bahasanya gagah yo, takah yo lo. Dan ini istilahnya nini mama lo gitu. Ulama yo lo. Pemimpin yo lo. Awak datuk yo. Kemudian ulama yo. Pemimpin ya lah. Dan bantu gagah lo. Apa namanya lah? Perfect. Tuh mas. Pasti perfect. Awas awan itu. Sempurna. Jadi hak itu pasti benar dan perfect. Gitu. Sempurna. Kalau dapet pemimpin itu yang mantap. Nyo datuk ya lo. Ulama ya lo. Pemimpin gagah lo. Perangai lo.
Makanya mencalek orang tatagun orang calek. Mantap. Perfect. Itu syaratnya. Baru dikatakan hak. Dan yang terakhir, tidak berubah oleh waktu. Tidak akan berubah oleh waktu. Itu hak. Jadi sesuatu yang berubah karena perubahan waktu namanya tidak hak. Al-Quran ini juga disebut hak. Karena tidak akan mengalami perubahan dengan berjalannya waktu. Dia tetap benar. Salah satu nama Al-Quran ini Al-Haq. Dan Allah itu dialah yang Al-Haq. Dzalika bi anna Allah huwal haqq. Dialah Allah itu Al-Haq, huwal haq, yang maha benar, maha pasti kebenarannya, maha kesempurnaannya, dan tidak mengalami perubahan. Perubahan itu lama-lama ujungnya hilang. Hilangnya itu berubah. Lama-lama hilang sih. Karena berubah. Hak itu tidak akan pernah berubah dan tidak akan habis. Nah, batil lawannya. Kalau batil tidak pasti benarnya. Itu dia. Yang tidak pasti, segala yang datang dari manusia itu tidak pasti. Segala yang datang selain Allah itu tidak pasti. Pasti benar. Ngecek berkata sekarang pemimpin, pasti benar keceknya pemimpin? Tidak. Perlu diuji kelayakan. Kelayakan materi. Betul tidak keceknya? Kemudian sempurna tidak yang disampaikan? Tidak. Tidak, alun tentu mantap. Bisa berubah tidak aturan tuh? Bisa. Berarti itu tidak hak. Namanya batil. Segala yang datang dari selain Allah namanya batil. Dan Allah itu al-haq. Pasti benar, pasti mantap, dan tidak akan pernah berubah. Apa itu yang dari Allah al-haq itu? Al-haqqu min rabbika. Al-haq itu hanya dari Rabbmu. Fala takunanna minal mumtarin. Kita lihat ayatnya. Surah Al-Baqarah lah, 147. Halaman 23. Ya. Halaman 23. Al-haqqu min rabbika. Yang hak itu dari Rabbmu. Al-haq itu hanya dari Allah. Apa saja yang datang dari Allah itu hak namanya. Kalaulah dari Allah namanya itu hak. Kemudian fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah kamu menjadi daripada orang yang mumtarin. Orang-orang yang ragu. Baik ragu dalam meyakininya, ini bahaya nih. Ragu dalam mengamalkannya ataupun mempraktekkannya. Awak ada yang datang dari Allah ragu mengamalkannya dalam kehidupan.
Allah larang kepada Nabi, jangan ragu lo mengamalkan. Leka cocok di orang, dak urang nang kedifikian dah. Sampaikan dulu. Leka terima orang, sampaikan dulu. Praktekkan dulu. Awak kena cok ditangkok ragu ni. Masalah uang anu saja. Uang syar'i saja, dinar dirham saja. Tangkok ragu lo mengamalkannya teh. Itang kok ragu, itulah bayut. Kalau lah kena itang kok ragu, nak rubek tu lah. Payah saya rubek. Kalau lah kau bini itang kok ragu, ragu ni, nak jadi lah itu. Tak ada nak jadi lah. Baai, ubek no batungoan saja. Tagak di tengah ia mandi ndak abat tungoan kan. Ubek no batungoan. Kalau ada orang ragu-ragu kau ini tungoan lo. Jadi wak ndak boleh ragu. Kalau masalah al-haq ada semboyannya. Nekat berkat. Dia harus main nekat. Kalau yang hak ya, nekat berkat. Barakai ini sudah. Itu. Segala yang datang dari Allah, saya yang datang dari Allah. Rasul itu hak. Rasulullah itu hak. Tak ada boleh ragu. Ragu aja kecil Rasul tu akafir. Kafir. Iyo kecil Nabi ko. Kafir namanya. Tak boleh ragu seketik pun je Rasul. Seorang datang orang Badui, datang ke Nabi. Ya Rasulullah, iyo aduh azab kubur tu. Lai. Iyo mana aduh Rasulullah. Iyo. Diulang nang ketiga dia. Iyo aduh. Ani asal Nabi lai. Kecil Nabi, tu tanya kali. Kali di surahnya. Tu tanya kali. Kalau ragu je tanya kali je. Wahai Ali, iyo aduh azab kubur tu. Lai, tu. Ialah mau tanya ke Rasulullah, takut tu di surahnya di Rasulullah nanya ke engkau je. Di keluar dia Ali pedangnya pancuangnya. Tanya orang, kau bunuhnya? Nabi hendak percayanya, pada kamu aja. Nabi hendak percayanya, kamu dah percaya aja. Apa pancuang di sana? Pada kafir aja. Orang dulu mah dia itu sangat. Bajale-jale. Karena Nabi-nya ragu. Tidak orang beriman orang. Ya kalau ragu awak ini nak ada. Kecil dari bakal kau bunuh. Ia ragu we celiak nak sekali je. Ya ada azab kubur tu nampak dia sudah tu. Dah ragunya lah dah sini. Kan Nabi sini dah cari pada kampung. We celiak dah sudah tu je. Dia ragu-ragu kau bertunggu anu we-nya. Kemudian itu Rasul, Al-Quran. Al-Quran kau juga hak. Tapi mungkin kita cari ayat waktu itu asyik. Al-Quran kau pun hak. Karena apa? Kalau ada orang ragu jawab Quran, sauruf saja jadi. Jadi saya ada sauruf saya ragu. Berarti karena iman. Apalagi berkata Al-Quran itu tidak relevan lagi untuk zaman sekarang. Kan orang macam itu. Kafirnya, murtadnya macam. Kalau yang menolak Quran itu murtad. Tidaklah kecilnya Quran tidak relevan. Itu murtad. Karena Quran kau hak tidak berubah dengan zaman. Mau kapan saja waktunya. Al-Quran kau tetap benar. Dan tantangan Quran tetap berlaku sampai sekarang. Datang kalau kamu ragu, datangkanlah apa? Satu surat kah? Ada dalam ayat 10 surat. Surat paling pendek je lah.
Al-Kautsar. Itu ada tangan. Kau ragu, coba. Dan tantangan itu sudah berlaku dari dulu. Dan belum dihapus lagi tantangan itu sampai gini. Coba ke iyo. Yang mengecek tidak relevan Quran itu lagi sekarang. Aja tes. Coba dewa sabarih tanya ina ataina ka kausar tu. Kan sabarih dalam ayat tu nya. 3 ayat tapi sabarihnya. Coba enggak sabarihnya di. Bekolah dibuat uji kelayakan. Ya betul. Acok mentok di mah diuji kelayakan. Orang membuat nak orang Indonesia, ada orang Arab, laya di Arab, gadang di Arab, santiang bahasa Arab, dibuatnya lah dulu. Siapa namanya? Salamah Al-Kadzab. Dibuatnya seperti surah Al-Fil. Dibuatnya tandingannya. Dibacanya tandingan surah Al-Fil kok Kak. Ka Amr bin As. Amr bin As alun Islam betul. Mandang tu galak Amr bin As. Nyosa orang Arab galaknya, sama orang kafir tu. Lah nambah buik go. Tahunya kau ndak ayat Quran kan. Ndak bisa kan untuk menandingi, tahunya. Di kebenaran Quran tu ndak bisa, ndak perlu diragukan. Kalau ragu berarti jatuh kepada kekafiran. Hati. Kemudian al-haq itu juga apa? Ad-din dalam Al-Quran. Wad-dinul haq, agama yang hak. Islam kok hak agama. Tak bisa ke berubah. Kebenaran dalam Islam kok tidak akan berubah. Dan Islam kok pasti benar, pasti mantap. Kalau sabana diamalkan. Pasti benar. Pasti mantap, pasti tidak akan berubah dan tidak akan hilang selama. Itu dinul haq. Islam ni agama yang benar atau paling benar? Tidak paling benar dah, itu salah iman namanya tu. Islam tu agama yang benar. Kalau Islam agama yang benar, selain Islam batil. Tapi kalau Islam agama paling benar, yang lain berarti benar. Di antara yang benar-benar, Islam yang paling. Itu salah iman namanya. Dalam Al-Quran tidak itu dah. Islam itu adalah agama yang benar. Dinul haq. Agama yang hak benar. Yang lainnya batil. Itu harus yakin itu. Jangan sampai mengecek. Semua agama akan sama. Itu karena iman tu. Berarti bakal linco baru antara buang air aja nasi. Hendak jaleh dia. Anang kuniang tu bakal linco jo nasi. Kakuahnya dia aja no. Tapi itu salah tu. Ini harus berpisah. Ini agama ko bahasanya baja jaleh hitam putih, hitam putih. Tidak dua abu-abu agama. Itu semua agama benar itu abu-abu agama. Wah harus punya keyakinan karena wak tanaman Islam tu benar, yang lain salah. Harus tahunya tu. Islam tu benar, yang lain salah. Jangan sekali majang karena Islam tu agama paling benar, yang lain benar. Cuman Islam yang paling, tak mau itu majang karena harus duduk kayaknya tu. Hak. Kenapa masalah hak? Termasuk mizan hak, mukjizat juga hak. Sakaratul maut, wajaat sakaratul maut bil hak. Sakaratul maut tu hak pasti. Pasti datang. Kan ada yang menolak sekarang. Sakaratul maut akan datang. Pasti. Walaupun malengah-lengah memikirkan pasti. Hari berbangkit tu hak, hari kiamat tu hak. Apa saja yang datang dari Allah intinya adalah hak. Selain yang datang dari Allah, batil namanya. Itu saja. Batil itu dalam arti bukan berarti selalu salah. Bisa jadi dia bisa berubah.
Karena selain dari Allah tu bisa berubah-ubah. Kemudian kita cari apa perbedaan, bukan perbedaan, perumpamaan antara hak dengan yang batil. Kita lihat surah Ar-Ra'du. Ar-Ra'd. Surah ke-13, juz 13 juga, halaman 251. Ayat 17, 251. Kita baca artinya dulu. Coba memahami, mencoba pahami apa artinya. Makna dari perumpamaan tadi. Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Maka mengalirlah air itu di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa atau logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang hak dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai suatu yang tidak ada gunanya, tapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Ini paham Pak Ibu? Hak yang batil. Hendaknya ditangkap ragu tu kan. Ditangkap ragu. Ulama dulu, ulama salaf ya, ketika membaca ayat kau tak fahamnya, menangislahnya sudah tadi. Kenapa? Apa kok menangisnya? Karena dalam Al-Quran disebutkan wa ma ya'qiluha illal alimun. Tidak ada yang tahu perumpamaan Allah tu kecuali orang-orang alim, orang-orang yang Allah beri ilmu. Tak tahunya tu menangisnya, tak ada Allah lagi hati kadahnya. Bakok payah ulama-ulama memahami. Ya Allah menjelaskan air hujan turun di lembah-lembah. Hujan berarti sungai-sungai. Di Arab tu tak ada sungai dah. Ya kan? Awak agak mudah menyambungkan nanti misalnya. Karena awak terbayang ada sungai. Di Arab ada sungai. Kalau yang masalah besi lah tahunya. Tiba air buih, banyak buih, ruak-ruak air. Itu di mana kamu cari tu? Banyak nangis. Sulit baginya memahami karena di daerah itu Arab itu tidak ada. Tidak ada sungai. Susahnya memahami. Tuang di negara awak banyak air. Agak mudah awak memahami. Pertama, anzala minas sama'i ma'an. Allah menurunkan air hujan dari langit. Turun hujan labik itu dulu. Hujanan turun labik kok barasiah ndak ianya? Sangat barasiah. Hak tu. Artinya hak tu. Bersih, segar, tidak ada tercampur dengan apapun. Hujan yang turun tadi, air tadi. Kemudian fasalat audiyatun biqadariha. Kemudian mengalirlah air hujan tadi. Di mana audiyatun? Audiyatun tu asal katanya wadi. Wadi itu artinya lembah-lembah.
biqadariha, sesuai dengan ukurannya. Jadi air itu pun mengalir di lembah tadi sesuai jo kadarnya, baragadang lembahnya, baragadang polongan air bah. Kalau kiri kanannya gudang berarti gadang lo ianya bisa lalu. Kalau kapal banda, sagadang kapal banda lo bisa lalu. Kalau selokan, sagadang selokan lo iya lalu. Maknanya? Jadi semua orang kok menerima apa yang datang dari Allah tu, ilmu kah, Al-Quran kah, ad-din kah yang datang dari Allah, kebenaran yang datang dari Allah tu, daya tampung orang kok tak sama dah. Biqadariha, sesuai kadarnya. Kalau ulama-ulama dulu, Imam Syafi'i tak sama tak tampuang na jawab. Gadang aliran ayat ni tu. Kalau dakwah tu tak sama Imam. Kecen saya selevel Imam Syafi'i wa Imam Ahmad tu tak ada. Dalam menampung hujan yang Allah turunkan tak, atau ilmu kebenaran yang Allah datangkan. Kemudian fahtamala sailu zabadan rabia. Kemudian maka arus itu membawa buih yang mengambang. Kalau air itulah tiba di bumi, ini kan mengalir, bagulung-gulung, keluar namanya ruok, buyah. Zabadan ini bukan saja artinya buyah, apa sana mengapuang dalam tiaya, mapuapuangnya dalam tiaya. Kok sarok kah, kok betul aqua kah, sana ada dia tiaya mengapuang-apuangnya, menyarok bahasawaknya, namanya zabadan. Nah, orang kagum je kok ruok kok, ruok kok diumpamakan dengan apa tadi? Batil. Kuncanglah spray itu, ya kan? Tercangang orang, terkaji orangnya. Kemudian hilang saja. Itulah kira-kira. Artinya yang ruok-ruok kok, kebatilan kok, pas nyo datang tu yang menghebohkan. Itulah kira-kira. Terkaji orang dia. Yang mudah-mudahan keadaan kini lah, kok sedang beruok-ruok, sedang nanya Allah. Tapi yang hak tu akan tetap, tu akan tetap tinggal. Lalu air kau nanti di sungai itu, ruok kau di mata sangkut, atas sangkut dia urek-urek kayu. Aku tiba angin, tiba matahari, hilang lah. Itulah kira-kira. Itu maknanya tadi. Kemudian apa? Korang Sungai Puat tanya Encak. Agak payah memahami karena anda ngerti. Tapi nanjaleh apa kok? Kan ketika dibakar basi itu, kanlah merah ditokok, kan itu dibentuk. Ada jatuh serbuk-serbuknya tu. Itu buyah ni nama. Tapi buyahnya basi ketika dibakar. Nan ka jadi, nan ka dipakai orang nama. Nan ditokok nan buyah-buyah kau. Kata campak situ. Ndak kata pakai dan semacamnya. Maka kadzalika yadribullahu al-haqq wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu junfa. Adapun buih-buih tadi akan pergi atau akan pai, hilang, yang tidak ada akan lagi gunanya. Ndak apa guna dah. Artinya akan hilang
setelah tu. Bilonya tak tahu ada. Cuman ada masanya nantinya akan hilang. Tapi kalau Buya Hamka memaknai ketika banjir kan dia teh air tu ada banyak sarok kah, kayu kah, semacam sambuh dia teh tu. Dan orang terpesona menceliak jenan dia teh tu. Tapi nan batu tetap di bawahnya. Ketika banjir kolah lewat, berhari-hari kah tak tahu. Cuman pasti ada masuk banjir ko akan surut. Nan sarok-sarok itulah tercampak tak kama-kama serak-serak. Nan batu ko tetap kokoh, bergeser sendaknya dah. Cik Buya Hamka. Maknanya apa? Di zaman terjadi banjir, saruk sedang banyak, sarok sedang berserak. Ajan satu lo mapuang kateh. Kecik Buya Hamka. Tetap salah di bawah bentuk batu. Kuan yang kata jadi tahan salah. Tapi awak tetap memegang hak. Tu kecik Buya Hamka. Dan itu bila buktikan walaupun bila masuk penjara bila tetap berpegang teguh. Saya kau habis nasi kau sadanya. An suara sia no apa nan tahu no. Jadi mungkin akhlaknya adalah seperti yang diajarkan oleh Buya Hamka tadi. Atau di zaman-zaman banjir itu ada dosa masuknya. Air gadang tiba tu yo artinya membuat heboh. Iku anyu segaro anyu dia. Tetaplah awak menjadi batu dalam air. Budi di sungai itu ada batu. Dan batu tidak bergeser, tidak satu lo nyanyi ke bawah. Dan nyanyi itu Buya sarok. Kamu jadi sarok. Ancak jadi batu. Itu tafsir Buya Hamka ya. Tetap orang awak menasiran tak. Masak jadi sarok. Biasalah sarok sampah tu nyo kanyu situ. Tiba gaya kadang sekali lagi anyu habis lo sarok ko sadonya ni. Dan batu tetap tinggal di bawah. Di hak itu adalah kebenaran yang pasti tidak akan berubah dan mantap. Mantap. Maka awak memegang yang hak tu. Memaci yang hak tu ya harus mantap. Suka dalam hadis Nabi 1400 tahun yang lalu akan datang masanya yang mana kalian menggigit sunnahku seperti memegang bara api di tangan. Yu bentuk baru ipaci tabaka bukan ange tabaka cepaci baru ndak tange do tabaka tangan tu angui dia. Tapi lapehan lepas baru tadi tak mungkin lo amal lapehan lo. Nyo harus dipacik laki mati. Dia mau macik kau harus mantap. Jangan ragu-ragu. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan kamu menjadi orang ragu sedikit pun. Itu yang hak. Sahabat dulu maidoan. Bilal dulu merasakan bahawa memacik yang ahad tu marasuannya sakit, nyuangiknya tu. Dan ketika dikatakan dalam sirah tu, Bilal membaca ahad tu apakah sekedar keluar? Tidak. Berhala waktu itu berapa jumlahnya? 360. Bilal baca ahad apa artinya? Satu, tunggal. Allah tu tunggal, tak 360 dah. Dan Bilal membaca ahad tu bagi orang Quraisy waktu itu bantu petir di siang bolongnya nengah tu. Bantu patuh tunggal di siang hari. Sakit nanti orang Quraisy tu mendengar ahad tu. Dan Bilal kau tahu kalau dibacanya ahad makin kuat orang Malakanya. Itulah ujiannya kayaknya. Tapi sengaja Bilal kau membaca ahad nak sakit lu hati orang tu. Apa kira? Ahad
Ahad, tambah sakit itu orang lain. Ilakak dulu. Ibaca di Bilal kau balik. Sengaja baca. Dan Bilal tahu kalau dibacanya, nyu pasti menerima siksaan yang berat. Tapi ketika Bilal lah damai hidupnya lah dimasuknya jadi apa waktu gubernur ya di Damsyik. Tanya, apa nikmat yang paling engkau rasakan? Ketika kena siksa itulah nikmat. Nikmatnya. Buya Hamka pun ditanya di penjaranya nikmat. Selesai tafsir Al-Azhar dalam penjaranya. Jadi itulah kira-kira Bapak Ibu. Terlebih dan kurang makna daripada al-haq. Dan semoga perintah untuk awak adalah watawasau bil haq. Saling menasihati, sampaikan saling menasihati tentang yang hak. Kalau kau beraja Bapak Ibu yang hak-hak salah beraja. Yang Al-Qur'an, tentang Allah, tentang Quran, tentang agama itu dan hak. Selain itu batilnya, tidak hak pelajaran namanya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.